Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua untuk dapat berkumpul di aula kantor desa Medan Estate yang sama-sama kita banggakan. Yang kami hormati Bapak Camat Percut Setuan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Harun Kasih Rantip. Kirim salam Pak Camat, kebetulan Pak Camat sekarang ini mendampingi Pak Bupati di Desa Sintis dalam kegiatan pramuka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Medan Estate, yang saya hormati Ketua BPD Medan Estate beserta jajarannya, yang saya hormati konsultan lingkungan hidup dari Propsu, pihak manajemen dari Murni Sadar, dan pihak konsultan dari pembangunan rumah sakit. Jadi sebenarnya kita dari sebelumnya saya sudah dijelaskan Pak Kepala Desa bahwasanya Pak Camat berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain. Dalam hal ini adalah kegiatan pramuka yang berada di Desa Sintis. Jadi beliau mohon maaf kiranya dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna dari acara kita hari ini. Jadi kami dari pihak kecamatan, khususnya warga Percut Setuan, sangat menyambut adanya pengembang atau investor yang mau menanamkan modalnya di Kecamatan Percut Setuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat Percut Setuan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Rantip. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati dari pelaku usaha dari PT Murni Sari, Pak ya, dari PT Murni Sari. PT Murni Sadar. Kemudian yang saya hormati para orang tua saya yang hadir di dalam konsultasi publik hari ini, masyarakat yang terkena dampak, dan yang saya hormati ada Bapak Kepala BPD ya Pak ya, Bapak Kepala BPD dan konsultan tim penyusun dokumen lingkungan hidup, dalam hal ini Ibu Mega beserta tim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa sedikit yang ingin saya sampaikan berdasarkan peraturan dan regulasi yang ada, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang heboh-heboh itu Pak. Jadi turunannya ada namanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup. Nah, kenapa setiap kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup? Dokumen lingkungan hidup inilah aspek dari pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Di dalam dokumen lingkungan hidup ini bercerita tentang teknis, sosial, kesehatan. Jadi semuanya ada di dalam dokumen lingkungan hidup. Ibaratkan makanan dia seperti gado-gado atau pecel. Karena banyak orang Jawa Pak, jadi harus saya bilang gado-gado dan pecel. Jadi di sini sedikit izin Bu Mega, nanti akan dijelaskan oleh konsultan tim penyusun, tapi saya hanya menjelaskan beberapa sedikit saja
bahwasannya untuk rencana kegiatan pembangunan rumah sakit ini diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dampak itu bukan berarti harus kita ributkan. Dampak itu bukan berarti harus kita perkarakan. Dampak itu dapat diminimalisir dengan rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dampak inilah baik terhadap rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk menjalankannya. Apa-apa saja nanti Pak yang tertuang di dalam dokumen, silahkan untuk dilaksanakan dengan semestinya dan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Kepala Seksi Ketertiban Keamanan Pak ya. Kemudian dari Bapak Kepala Desa, Pak Fahmi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bapak Kepala BPD, dan yang kami hormati dari Bapak Ibu yang mewakili masyarakat ya, tokoh masyarakat yang kami sangat banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara hari ini, dan kami juga mohon doa restu ya untuk niat kami dari pihak PT Munisadar untuk membangun suatu rumah sakit di tepatnya di Citraland Gama City ya, di depannya sebenarnya Jalan Boulevard Barat Raya di Medan Estate, Desa Medan Estate ini kebetulan ya. Jadi barangkali kami sekalian juga bisa menyampaikan ya, karena tadi juga Bapak Kepala Desa dan Pak Camat yang sudah menyampaikan beberapa pesan ya, terkait dengan harapan dari Pak Kades dan juga Pak Camat yang mewakili masyarakat juga sebenarnya. Jadi kami sebenarnya rencana pembangunan rumah sakit ini sudah cukup lama sebenarnya Pak, udah hampir 10 tahun sebenarnya. Nah jadi tujuan pembangunan rumah sakit ini sebenarnya ya visi misi kami itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mempunyai standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setelah kami memulai di Rumah Sakit Murid Teguh di Jalan Jawa Medan ya, jadi itu saat ini memang di lain itu lumayan banyak ya. Jadi pasien-pasien kami itu boleh katakan sudah tidak tertampung gitu ya, karena yang datang berobat itu ya bukan hanya masyarakat Medan, tapi juga masyarakat Deli Serdang, bahkan dari daerah-daerah lain ya, sampai Nias ya, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah ya, dan sebagainya. Bahkan dari provinsi Aceh juga pasien kami itu banyak ya. Nah jadi atas situasi kondisi seperti itu kami berusaha ya, sebenarnya berusaha untuk bisa melayani semuanya ya. Nah boleh tadi juga ditanyakan oleh Bapak Fahmi tentang ini ya, mengenai BPJS ya. Kalau di Medan itu kita hampir 90% pasien kita BPJS ya, jadi 80%
7% pasiennya BPJS, Pak, peserta BPJS. Jadi memang itu karena kebutuhan pelayanan kesehatan itu memang kami menekankan kepada pelayanan kanker dan jantung. Nah, kedua jenis pelayanan inilah yang sebenarnya menurut analisa kami itu yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, tetapi memang membutuhkan fasilitas teknologi yang mendukung. Boleh minta tepuk tangannya, Pak? Yang lebih meriah lagi boleh? Yang lebih meriah lagi boleh, Pak? Bu, yang di belakang. Oke, terima kasih buat sambutannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Camat, Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Kasih Terantip ya, Bapak Kepala Desa Medan Estate, Bapak Asdat Lubis, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang diwakili oleh Bapak Fahmi Rashid, Bapak Manajemen dari Rumah Sakit Muni Teguh Tembung dari PT Muni Sadat Tbk. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya masih tetap Bapak Ibu, sama saya Mega. Saya baru Tajulu, kebetulan Bapak saya Marga Utajulu, maka saya diberi Baru Utajulu saat ini. Saya hendak mensosialisasikan rencana pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh Tembung yang berada di tempat Bapak Medan Estate di Kecamatan Percut Setuan dengan nama perusahaan adalah PT Murni Sadat Tbk yang berada di alamat Jalan Citraland Gama City di Desa Medan Estate dengan penanggung jawab adalah Ibu Dr. Mutiara MH MKT sebagai Presiden Direktur. Dengan lokasi kegiatan berada di lokasi tersebut, di lokasi Gama City. Oleh karena kegiatan ini adalah rumah sakit IPB, maka wewenangnya berada di DLH Provinsi Sumatera Utara dengan luas lahan saat ini yang direncanakan adalah 21.280 dan luas bangunan 75.922 meter persegi dengan total tempat tidur yang akan direncanakan dibangun kurang lebih 800 tempat tidur. Limbah medis ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Kalau limbah padat, Bapak ada 9 kategori limbah medis padat, mulai dari limbah infeksius. Kalau Bapak pernah lihat jarum suntik, maka sifatnya sebagai limbah infeksius. Kalau limbah patologi adalah limbah sisa potongan tubuh manusia. Oke, limbah infeksius juga termasuk, selain dia benda tajam, jarum suntik itu ada kasa yang terkontaminasi dengan cairan tubuh manusia atau sputum. Segala sesuatu yang terkontaminasi dengan cairan tubuh penderita maka disebut sebagai limbah infeksius yang berbahaya, beracun, yang harus dikelola oleh manajemen rumah sakit. Jadi ada 9 limbah padat medis yang semuanya ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena dia menimbulkan dampak negatif, maka segala dampak negatif maupun dampak positif yang direncanakan akan timbul dari rencana kegiatan membutuhkan dokumen lingkungan. Dalam hal ini seperti penjelasan dari Bapak Fahmi Rashid tadi, membutuhkan dokumen AMDAL. Secara tata ruang, bahwa lokasi kegiatan ini sudah sesuai dengan tata ruang Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena dokumen ini adalah
adalah dokumen hukum, maka kami menyusun sesuai dengan tata cara peraturan penulisan ilmiah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Permen 4 tahun 2021 tentang daftar usaha yang wajib AMDAL, UKLPL, dan SPPL dengan luas bangunan kurang lebih 10.000 meter persegi dan atau luas lahan 5 hektar, maka kegiatan ini diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL karena rencana pembangunan berada di luas lahan 21.280 meter persegi dan luas bangunan sudah berada di atas 10.000 meter persegi, yaitu 75.000 meter persegi, maka kegiatan ini diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL.